Bersyukur alhamdulillah, segala terima kasih kepada Allah. Saya ada di sini. Saya perkenalkan, nama saya Hani Kristianto. Saya masuk Islam baru 3 tahun. Masuk Islamnya 28 Februari 2013. Ini Facebook saya, Hani Kristianto. Jadi saya belajar dakwah. Tapi saya bukan ustadz. Karena kalau nanti saya mati terus ditanya malaikat, dipanggil malaikat Ustadz Hani, saya malu. Nggak ada sanatnya. Hari ini terlalu banyak orang baru duduk di mimbar, baru dikenal orang, baru ikut ngisi ceramah 1-2 kali dipanggil Ustadz. Akhirnya mudah-mudahan doakan anak juga dijauhkan dari ujub, ria, sumah, dan ain. Karena saya belajar berdakwah bukan ingin dikenal, tapi mudah-mudahan bisa mencatat sejarah, menjadi amal solih, kewajiban saya. Karena itu yang saya lakukan ketika saya masih kafir. Siapa saya dulu? Saya dulu di Mojokerto, nggak jauh dari sini. Saya seorang penginjil yang mengisi kebaktian setiap hari Minggu. Ini gerejanya. Dan saya seorang yang waktu itu sangat beriman. Jadi kalau kita berislam dulu baru beriman. Kalau dulu saya beriman kepada Togut. Saya satu-satunya pendeta atau penginjil yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, karena sangat beriman waktu itu. Iman bisa membuat seseorang melakukan apa saja, termasuk iman kepada setan. Ya. Ini kaki saya sakit, patah, sembuh, dan ini ada bukti ronsennya. Nama gerejanya Gereja Allah Baik Mojokerto. Kemarin saya masih muter-muter Mojokerto. Nah, ini bedanya ustadz sama penginjil. Ditepokin orang segereja, seneng. Saya juga orang yang, ini gerejanya masih seperti ini. Alhamdulillah, Allah sangat baik. Pecahkan gereja ini menjadi 3 bagian begitu saya tinggal. Jadi jemaatnya memberikan diri gereja-gereja sendiri, pengurusnya bikin gereja-gereja sendiri. Saya juga pernah menjual rumah saya. Dulu kalau di daerah Kediri pernah dengar keripik singkong, mereknya 2 kelinci, gambarnya kelinci 2, bungkusnya bening. Ada yang pernah makan? Ya, itu punya saya. Saudara saya di Kediri, ibu saya orang Kediri. Kalau ada yang pernah tahu toko Doho, ya, itu saudara saya. Toko Mawar, toko Doho, pabrik di sini. Kalau mau tahu tohing dan tobing, karena saya orang tahu yang namanya tohing tobing, itu AQ saya. Ya, kebetulan yang punya gudang garam, Pak. Yang satu udah mati. Marga saya Un. Saya adalah yang jual seluruh pabrik saya untuk mereka semua. Jadi saya bilang, mana yang waktu ini susah, kekurangan, maju. Yang harta saya jual untuk kalian, maju. Ini yang waktu itu. Ini yang saya lakukan ketika saya kafir. Pertanyaan saya sekarang, apa yang sudah saya lakukan ketika saya muslim? Nggak ada, Pak. Saya tidak jauh lebih baik dan tidak lebih baik dari siapapun antum semua yang di sini. Saya masih baru masuk Islam, saya masih belajar, dikasih kesempatan sama Allah, kadar Allah bisa di sini. Pengalaman saya juga nggak banyak. Gitu. Terus apalagi yang saya sudah lakukan? Nanti saya tunjukkan apa tujuan saya menunjukkan amalan-amalan yang ditolak Allah ini. Karena sebaik apapun amalan saya, menjual rumah saya, harta saya, bahkan saya seorang martir, dididik menjadi martir. Martir itu adalah mujahid dalam bahasa kita. Dan banyak yang sudah mati, percuma. Mati kalau bukan untuk Allah, ya nggak ke Allah baliknya. Di gereja itu, saya setiap hari Minggu jam 10.45, saya punya jemaat. Ini jemaat saya. Setiap hari Minggu saya mulai dari 20 orang. Namanya generasi muda akhir zaman Singa Yehuda. Sampai akhirnya diizinkan jadi segini. 6.000 orang setiap minggu kami pimpin. Lalu setiap akhir tahun, tahu Jatim Park kan? Ini tulisannya ada memang di sana, mustahil tapi nyata. Ini tulisan yang ada di Jatim Park, bukan saya yang bikin. Warga desa Mojosari, Mojowarno, Mojo Agung, Gedek, Sawo, itu saya bawa pergi, Pak, ke Jatim Park rekreasi. Karena kebetulan saudara saya yang punya Pro ATT, pabrik sepatu di Mojokerto. Jadi kita punya cukup uang untuk biaya ini semua. Setiap hari Minggu saya bagi beras. Kita bagi ternak kambing. Kambing itu saya bagi ke desa-desa. Dan ini ke kaum muslim baginya, Pak. Sepeda, kasih sekolah, bahasa Inggris, bahasa Mandarin,
kasih les komputer itu seperti ini. Saya ajari Corel, saya ajari Adobe, saya ajari video editor, semuanya sampai mereka bisa bikin sendiri desain grafis. WC entah di sini masih banyak nggak yang seperti ini. Dulu di sana banyak di Mojokerto. Bikin WC seperti ini cuma 500.000 Pak. Bedah rumah. Ini setiap bulan kita lakukan. Bahkan membangun gereja. Memberi makan ke anak yatim piatu. Anak-anak hidrosepalus yang bayinya kepalanya besar, itu mereka 3 tahun pasti mati. Orang-orang tua di Mojokerto dulu banyak orang tua yang saya ambil, saya taruh rumah, saya rawat seperti ini. Ini teman kuliah saya, Dr. Alfian. Ini teman saya dari kecil namanya Chris John, dia kebetulan petinju. Kita ada bidan gratis, melahirkan gratis. Nah, ini dulu. Lalu siapa tim saya? Jadi Muslim ini banyak yang terpecah. NU nggak akur sama Muhammadiyah. NU sama Muhammadiyah. Dulu saya dipanggil Wahabi. Gara-gara jidat saya hitam Pak. Saya juga nggak pengen jidat saya hitam sendiri gitu. Terus gara-gara saya nggak suka ngelakuin yang enggak. Tapi kami mempersatukan gereja. Karismatik itu Betani, GPDI. Kalau di sini ada kan GBI itu karismatik. Katolik di sini sangat kuat Pak. Ada Gua Maria, ada Posarang. Dan Protestan GKI. Ini saya dan Chris John, ini tim saya yang sampai ke Mojokerto dan sampai ke Kediri. Waktu itu saya sering ke Gua Maria. Ini saya dulu. Seperti ini pekerjaan saya ketika kafir. Ngapain? Ini tim kita Pak. Ini tim saya, yang ini orang jarang tahu, tapi semua banyak yang nyanyiin lagunya. Yang suka nonton TV, nonton sinetron, yang pernah nyanyiin lagunya sinetron Naila, Janjimu Seperti Fajar gitu. Itu lagu Kristen Pak. Nah, oke, ini sekilas saya tunjukkan, saya tutup. Oke. Tadi kami melakukan itu karena waktu itu saya nggak tahu. Saya lahir dengan nama Hani Kristianto. Ketika saya masuk Islam, alhamdulillah tahun lalu saya dihajikan oleh Syekh Osama bin Soibi. Saya punya guru saya sejak masuk Islam namanya Ali Hasan Bawasir. Dia ustadz saya dan guru saya yang ngajari saya, Masya Allah, beliau tawadhu, rendah hati. Terus saya punya Syekh namanya Syekh Khalid Al-Hamudi, beliau kasih nama ke saya Hani Katab. Kenapa nama saya Kristianto? Saya jelaskan di sini, banyak orang protes Pak. Saya pengen ganti sebelumnya, tapi nggak bisa Pak. Harus ada P21, sidang, ribet, mesti bolak-balik kemana-mana, bahkan ke rumah sakit. Akhirnya ya sudah, biarkan namanya Kristianto. Artinya Kristianto adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Betul, saya pengikut Yesus. Saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Puncaknya Anda menyembah, beribadah kepada yang disembah Yesus, ibunya dan murid-muridnya. Jadi ahli kitab yang hari ini beda sama ahli kitab zaman dulu Pak. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu ada di Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun, tidakkah engkau berpikir disuruh pakai akal budi? Itu tauhid yang diajarkan, sekarang diselewenkan menjadi kasih. Yang tadi saya setel, baik kan Pak? Saya kafir tapi baik, saya jual harta, ya, saya kasih orang miskin. Karena kafir nggak ada hubungannya sama akhlak. Saya kasih les gratis, saya kasih kambing. Tapi semua di hadapan Allah ditolak. Sekata Yesus, ini kata Yesus, kalau Anda memanggil Yesus Tuhan, Anda masuk neraka. Yang ngomong bukan saya. Matius 7 ayat 21 berbunyi, Yesus berkata, pada hari akhir banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada engkau. Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Masuklah engkau ke dalam api neraka siksaan yang kekal. Lalu orang itu jawab, bukankah kami sudah melakukan 3 hal besar? Bernubuat dalam namamu, dalam nama Yesus, berbahasa roh, mengusir setan dalam namamu, dalam nama Yesus setan diusir, melakukan mujizat dalam namamu. Banyak mujizat, orang sembuh, lumpuh jalan, kayak tadi tuh, kaki saya patah, ini masih bunyi Pak. Ini masih bunyi. Ketika masuk Islam sakit lagi Pak. Beneran, saksinya banyak. Begitu masuk Islam sampai hari ini kaki saya sakit. Hilang sembuhnya, alhamdulillah, ala kulli hal. Karena itulah setan.
Kan banyak di Jawa ini banyak orang dibacok nggak apa-apa Pak, banyak kan, dibacok nggak apa-apa, bisa ini, ya itu seton. Dia berkedok pondok pesantren. Saya pernah menyerbu satu pondok pesantren namanya Al-Baqiyatus Sholihat di Cikarang, saya bubarin. Karena saya di sana bukan diajakin sholat, dikasih ilmu, ntar bisa kaya, ntar katahan bacok. Saya bilang nabi saya dibacok ya berdarah. Saya bilang kalau dibacok nggak berdarah lucu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang saya lakukan untuk Islam hari ini? Nggak ada. Tanpa ridhonya Allah nggak mungkin kita bisa apa-apa. Ada satu yang saya mau luruskan, saya baca bukunya Imam Syafi'i bahwa ternyata banyak yang salah pemahaman ketika masuk Islam adalah kalau kamu bersyahadat membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu dosamu dihapus, enggak Pak, karena banyak mualaf jadi berasa ini kayak penebusan dosa, kasihan dong muslim dari lahir. Ternyata bunyinya kalau engkau mau masuk Islam lalu engkau berislam dengan baik maka dosamu yang lama itu dihapus oleh Allah. Tapi kebaikanmu yang lama dibawa sampai sekarang ditambahkan. Tapi kalau Islammu nggak benar, dosamu yang lama ditambahin sama dosanya sekarang. Jadi percuma Anda masuk Islam, tapi Anda anggap Islam ini rumah makan Padang. Yang ya saya mau Islam tapi saya nggak berhijab nggak apa-apa gitu. Saya masuk Islam tapi saya mau ini itu nggak jalanin syariat. Ya percuma Pak, malah menjelekkan Islam dari dalam. Dan salah satu yang menghancurkan Islam dari dalam tanpa disadari sebenarnya kita sendiri. Ketika kita mensyahadatkan seseorang masuk Islam, kita foto-foto, kita videoin, kita masukin media sosial, kita buat pamer, dia kena ain orang ini. Karena kita kadang lupa menyebut seseorang, Masya Allah, lupa bahwa orang itu hidayahnya dari Allah. Ada orang nanya saya, kok Hani udah ngislamin berapa orang? Nggak pernah. Kalau saya bisa ngislamin orang sedunia Islam sama saya. Tapi yang bisa ngislamin Allah, hidayah milik Allah. Kalau saya disuruh cerita kenapa saya masuk Islam, bisa 2 hari 2 malam nggak selesai Pak. Kenapa? Karena akal saya nggak sampai untuk nerangin ini, bagaimana Allah memberikan hidayahnya ke kalbu saya, ke kulub saya, ke hati saya. Saya bisa terangin 2 hari 2 malam, 3 hari nggak nyampe. Intinya adalah Allah begitu sayang sama saya, sama kita semua. Setiap hari kita minta hidayahnya, yaitu dikasih hidayah sama Allah. Otak kita nggak bakal nyampe jelasin hidayah itu apa. Yang pasti hidayah dari Allah. Dan beruntunglah jika kita bisa menjaga hidayah itu. Setiap hari kita dikasih. Nah, bagaimana kita disebut menghancurkan Islam dari dalam? Ketika kita mengaku berislam, tapi tidak menunjukkan jati diri kita Islam. Hari ini saya melihat banyak orang malu Pak ngaku jadi orang Islam. Saya udah lama nggak ke Mojokerto, berapa tahun ya. Sekarang saya ke Jawa. Masya Allah di Jawa ini. Setiap desa ada dukunnya Pak, pasti ada dukunnya. Setiap desa, saya kemarin lewat Surabaya. Saya disuruh tidur di hotel, begitu di hotel seberangnya ada makam keramat. Saya bilang nggak jadi. Dan setiap kota di Jawa ini pasti punya keramat, kuburan keramat. Dipugar, dibagusin. Itu yang kami tertawakan dulu Pak. Itu yang orang kafir tertawakan. Yang kafir siapa kalau gitu? Kita atau dia? Di gereja nggak ada Pak keramat. Di wihara nggak ada dukun. Mereka anti sama dukun. Kenapa? Karena pendetanya sudah bersekutu dengan Anda menyekutukan Allah. Anda sudah jadi dukun, Anda sudah bersekutu dengan setan. Tapi kita seperti itu hari ini. Dan begitu banyak umat muslim yang cinta sama musik Pak. Saya bukan anti musik, enggak, saya suka nasyid. Di mobil saya boleh dicoba tuh dinyalain pasti banyak nasyid. Tapi musik, semua pemakai narkoba yang pakai sabu-sabu, ekstasi atau apapun itu, dia suka musik. Tanpa musik nggak enak itu narkoba. Ada nggak yang suka narkoba dia suka kalamuloh dengerin murotal MP3 gitu? Nggak ada. Musik jelas Pak ngerusak. Nah itu yang terjadi di Jawa. Sepanjang Mojokerto sampai ke kota Pare sini, semua toko handphone yang saya lewatin pakai speaker gede-gede style musik, house musik lagi. Bledang, bledung, bledang, bledung. Celakanya banyak yang pakai jilbab di dalam lagi. Yang jaga toko. Dan saya pastikan mereka ninggalin sholat. Karena musik itu tadi. Cara-cara keransaran yang merusak akidah adalah merusak akidah kita. Seperti ini Pak, saya bagikan antara mualaf dan murtad. Tugas kita menyerukan tauhid. Kita tidak bisa memaksa semua orang beriman. Dari keluarga besar saya, ibu saya itu orang Kediri, Tokodoho tadi. Saudaranya kandung 19, kandung. Jadi sepupu saya banyak. Bapak saya orang Jawa di Jogja. Jadi saya punya ayang kakung. Jadi setengah Jawa, setengah Cina. Jadinya Arab pating genah.
Jadinya gitu Pak, Arab pati genah jadinya. Jadi begitu banyak keluarga saya, hanya saya yang masuk Islam. Dan mereka malu untuk itu. Jadi di surah Yunus tadi, kita tidak bisa membuat seluruh orang jadi beriman. Kalau Allah mau, Allah tinggal bikin semua orang jadi Islam. Awalnya Islam, Nabi Adam, Siti Hawa, Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Makin ke sini, Yesus, Islam. Nasrani itu juga Islam Pak. Ajarnya tauhid, Islam itu kan tauhid. Dan A itu satu, agama itu Tuhan. Yang agamanya satu, yang Tuhannya satu, ya cuma Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya bagi sedikit. Yang pertama, hanya Islam satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya nggak kelihatan. Saya nggak lihat patung di masjid ini. Saya nggak lihat fotonya Tuhan di masjid ini. Dulu ada fotonya Pak. Fotonya beda-beda pula. Mungkin Tuhannya lagi menyamar. Ibunya juga beda-beda patungnya. Kalau Bapak nggak percaya, ke Gua Maria. Mukanya Yesus di Gua Maria di Posarang sama mukanya Yesus di Gua Maria di Semarang itu beda Pak. Itu mungkin Yesus orang Kediri, yang sana Yesus orang Semarang. Nah, jadi Islam satu-satunya agama yang Allahnya tidak bisa kita bayangkan, tapi buktinya ada. Apa buktinya Allah ada? Coba, apa buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah ada? Syariat Islam, Al-Quran, itu buktinya Allah ada. Syariat-syariat kita itu bukti dari Allah. Al-Quran itu buktinya Allah. Kemarin baru masuk Islam, saudara saya jauh. Dia direktur Anabatik. Namanya Anabatik Group. Itu perusahaan IT terbesar di dunia. Dan saya butuh 2 tahun. Allah butuh 2 tahun untuk merubah dia. Ketika dia saya kasih, ini loh. Di Injil, jenazah Firaun itu hilang. Ditelan laut nggak ketemu, musnah. Di Al-Quran, Allah sebutkan, dan kami simpan jenazah Firaun untuk jadi bukti kaum yang akan datang. Begitu dia ketemu itu, dia masuk Islam. Masih banyak lagi bukti lainnya. Bukti yang kedua, insya Allah besok saya pulang ke Jakarta, saya akan mampir. Tahun lalu alhamdulillah Allah begitu baik kirim saya haji. Jadi saya ngomong ke istri, udahlah, kita nggak usah mikir-mikir haji lah, umroh. Banyak kok ganti pahalanya. Nggak lama saya dipanggil oleh waktu itu atase, sekarang beliau ke Dubes, mudah-mudahan Allah mudahkan dia. Namanya Syekh Osama bin Suhaimi. Tiba-tiba saya diberangkatkan haji. Saya, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, Fajar, dan Kang Aher, kami berlima. Ada bukti kedua, Islam itu agama yang diridhoi Allah. Saya berangkat Pak, sama namanya Fajar, umurnya 10 tahun. Saya tawaf syai, saya kelilingin Ka'bah itu, nggak pakai macet, kebuka semua jalannya, saya dorong pakai kursi roda. Dia hafiz Quran, hafiznya nggak kayak hafiznya orang biasa. Bahkan, Masya Allah, Subhanallah, Syekh Sudahi sendiri yang jemput kami untuk ketemu sama Fajar ini. Kenapa? Anak ini hafiznya luar biasa. Nggak cuman ayatnya Pak, titik komanya dia hafal. Bahkan hafiz yang lain begitu salah dia suruh berhenti, stop, salah bacanya begini. Anak ini kalau Bapak lihat, Bapak nggak akan percaya dia hafiz. Dia kayak orang idiot, lahir di muka bumi ini di usia 6 bulan, otaknya cacat cuma bisa 10-15%. Ileran terus, tapi hafiznya seperti itu. Bukti kedua adalah hanya umat Islam yang hafal kitab sucinya. Nggak ada umat lain yang hafal kitab sucinya. Itu alasan saya masuk Islam. Tuhannya tidak kelihatan, kitab sucinya dihafal oleh banyak umatnya. Kalau bukti yang lain banyak Pak di Injil mengenai Nabi Muhammad. Kalau dijabarkan panjang, insya Allah nanti minggu depan akan tinggal di kota Pare, di kampung Inggris sekitar setengah bulan. Namanya Insan Mokoginta. Dia mantan pendeta, dia kristolog. Insya Allah nanti sama Pak Novel, Bapak Basir akan janjian sama beliau. Mudah-mudahan yang mau berminat, sekiranya mudah-mudahan Allah ridho dan lalu ijabah, ayo kita bikin kelas kristologi, pembekalan dai, dia ngisi 1 hari 6 jam kali 2 dengan makalah, kita sudah bisa hadapi para misionaris. Yang tadi, kembali ke tadi, pondasi Islam, tauhid dulu. Saya pas searching di Facebook, Masya Allah ada ngaji bareng Ustadz Rifki Jafar Tholib, wah Masya Allah saya bilang, itu yang penting Pak, tauhid. Karena tanpa tauhid, pondasi Islam hancur. Ngaku bertauhid, saya bertauhid, pergi ke dukun. Ngaku saya bertauhid, nggak sholat, ntar aja deh, mati, nggak ketemu dia. Makanya tadi saya bahagia ketika bilang Isya berhenti dulu. Ya kalau nggak berhenti saya mati, ntar nggak keburu Isya Pak. Gitu. Kita nggak tahu. Buat saya hari ini adalah hari terakhir saya di dunia. Saya nggak tahu besok masih ada atau nggak. Setiap hari ada di kepala saya itu, ini adalah hari terakhir saya di dunia. Setiap hari ada kepala itu. Dan masalahnya terjadi pemurtadan adalah tidak mengetahui perkara jahiliyah dan kesirikan. Adalah penyebab hancurnya akidah. Tadi yang saya bilang, contohnya di kota-kota di Jawa Timur banyak kuburan keramat yang diziarahi. Dia lebih sering ke keramat daripada ke masjid. Sedikitnya ulama, fuqaha Pak. Tapi banyaknya para kuro.
cuman bisa baca Al-Quran, bacanya bagus, indah, saya banyak kenal seperti itu, tapi ilmunya nggak ada. Banyak orang, makanya saya bilang jangan panggil saya ustadz, nanti dosa saya jadi berjamaah nambah banyak. Saya tahu diri saya bukan ustadz. Seorang ustadz di mata saya seperti saya memandang seorang pendeta. Dia sekolah Islam enggak, ilmu agamanya dari mana asal sumbernya. Syiah juga banyak yang ngaku jadi ustadz. Saya yang menyerukan nomor satu, kalau ketemu Syiah jangan ditolak, dipotong, dibantai, dibunuh, dibakar di orangnya. Jangan lagi ditolak, karena itu harus seperti itu. Dia lebih jahat dari Nasrani. Lalu kita rusak karena kita mengangkat pemimpin yang bodoh tentang dinul Islam, yang berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya hancur Islam. Presiden kita aja kalau ngomong Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Kemarin 212 banyak yang teriak turun katanya. Dia nggak bisa ngomong Allahu Akbar. Coba lihat videonya. Megawati nggak bisa ngomong Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa. Ada videonya. Kalau mengenai kelompok agama dan religius, Muslim itu minoritas Pak di dunia. Di dunia Muslim hanya 1%. Jumlah penduduk dunia ini, jumlah penduduk dunia itu 20 miliar lebih. Yang Islam 1,7 miliar. Itu termasuk Syiah, dia tadi bilang Islam. Sejak kapan Syiah jadi Islam? Statistik agama di Indonesia, ya kita mayoritas. Kita mayoritas, tapi kita menang secara kuantitas, kalah secara kualitas. Tadi yang saya bilang, saya sudah melakukan ini ketika kafir. Ketika saya Muslim, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri semua, apa yang sudah saya lakukan untuk Islam? Kebanyakan dari kita ribut hasblum minallah, terus hasblum minallah, dikencengin. Tapi hasblum minanas kita sering lupa. Bukti hasblum minallah baik, hasblum minannasnya harus bagus. Sudahkah kita mencintai saudara kita seiman seperti diri kita sendiri karena Allah, memberikan yang terbaik untuk saudara kita seiman sendiri karena Allah. Kalau sudah mencintai saudara kita karena Allah, kita nggak boleh dendam sama saudara kita. Sesakit-sakitnya kita disakiti oleh sesama Muslim, dia saudara kita karena Allah. Buat saya, persaudaraan akidah lebih erat daripada saudaraan sedarah. Karena kalau mati selesai. Tapi kalau saya nanti di neraka, antum ada di surga, insya Allah ada syafaat sama Muslim. Mintakan ke Allah, itu Cina satu itu pernah tuh dakwah tuh, gitu. Pernah berjuang di jalan Allah, keluarin ya Allah dari neraka gitu. Ada seperti itu. Hakikat mu'alaf adalah seseorang yang mendapat cahaya tipu daya menuju ke cahaya kebenaran. Alasan mu'alaf itu banyak hal, karena akal, karena hati, kalau berpikir ya, terus karena menikah dan karena kondisi. Nah, ini yang saya sebut pembinaan mu'alaf. Mu'alaf itu harus dibina beriman kepada rukun Islam, rukun iman. Lalu bedanya mu'alaf dan murtad. Orang yang murtad selalu lebih cinta dunia. Dia murtad karena masalah sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Banyak orang begitu dapat jabatan lupa menghidupkan syariat Allah. Saya bermimpi, saya bahagia paspor saya pertama kali itu stempelnya Madinah. Karena saya langsung haji dan saya bermimpi ada negara seperti Arab lagi Pak. Kalau yang belum pernah ke Arab, di sana berlaku hukum syariat Islam. Dan hukum syariat Islam menjamin minimnya kriminalitas. Ketika azan berkumandang, pemilik toko nggak pakai nutup toko, pergi aja dia nyelonong ke masjid. Mau nyolong silahkan, dipotong tangannya. Syariat Islam kan curi potong, perkosa potong burungnya, zina rajam sampai mati, lemparin batu. Bunuh orang, kisos bunuh lagi. Kalau itu berlaku di Indonesia Pak, nggak ada yang maling Pak. Ada yang mau maling, dipotong tangannya. Ada yang mau berzina, dirajam Pak. Yang rajam kita juga gitu, bukan orang lain. Hukum Al-Quran, hukum yang paling sempurna. Walaupun kadang manusia dengarnya sadis. Enggak, memang benar. Matanya ngintip, colok sampai buta. Ya, mulutnya ngomong berpotong lidahnya. Supaya, karena lidah ini yang bawa kita ke neraka. Apakah berarti sekarang hukum Allah ini salah? Yang benar hukum konstitusi kata Ahok? Enggak, karena Ahok surganya di Alexis bukan di Jannah, dia yang ngomong. Nah, ini strategi yang terjadi di Jawa Timur. Kayak tadi, ya walaupun kafir baik, belum ajan kan ya? Belum ya. Walaupun kafir baik, terus kafir itu nggak masalah. Banyak orang kafir yang lebih baik. Nggak ibadah nggak masalah, yang penting jadi orang baik. Ibadah percuma ke masjid 5 waktu bolak-balik. Di luar kelakuannya nggak nunjukin sholatnya. Semua agama sama mengajarkan kebaikan.
Ini strategi pengkafiran yang kita pakai, namanya ghazul fikri. Mudah-mudahan nanti akan saya jabarkan lagi banyak. Itulah sebabnya agama seseorang dilihat dari siapa temannya. Siapa teman dekat kita, itu agama kita. Kami mendirikan Mu'alaf Center. Saya masuk Islam 28 Februari 2013. 2014 saya dirikan Mu'alaf Center. Pendiri sebenarnya namanya tadi Ustadz Ali Hasan Bawasir adalah pendiri sebenarnya dari Mu'alaf Center itu, dengan Stephen Indra Wibowo. Dia orang mantan pastor. Jadi kita ada pembinaan pra syahadat, syahadat, pas syahadat, dan pasca mu'alaf. Sebelum syahadat kita lakukan dialog. Alhamdulillah saya mengurus masjid namanya Masjid Darussalam di Kota Wisata Cibubur. Satu-satunya masjid yang dikepung 21 gereja. Satu-satunya masjid di tengah-tengah kaum kufar. Dan Allah tolong kami dan mudahkan kami setiap hari, setiap minggu minimum 2-3 orang bersyahadat. Dan itu warga sana, orang sana, orang kafir rata-rata sebelumnya yang mendapat cahaya Allah. Jadi setelah syahadat Pak, ajarkan dia sholat, ajarkan dia wudhu, dan kalau laki-laki sunatkan. Kalau diusir, kami punya tempat tinggal, Allah yang kasih. Kami punya 4 pondok mu'alaf namanya. Pondok kalau laki yang ngajar laki, perempuan yang ngajar perempuan. Di sana mereka ngapain? Di sana orang yang tidak biasa bangun pagi, akhirnya jadi sholat tahajud, duha, sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran, belajar Iqra. Karena kami harus membuktikan, termasuk saya dulu harus membuktikan, bener nggak nih Allah yang saya sembah lebih hebat dari ilah-ilah yang dulu? Bener nggak nih Allah yang saya sembah lebih hebat dari yang digantung di tiang jemuran pakai celana biru? Kalau enggak, payah Pak. Karena iman nggak bisa diukur dengan adzan. Kita dengar adzan dulu. Kita cut aja, nanti kita lanjut lagi. Ya tadi sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan di masjid, semua masjid, Mu'alaf Center Indonesia itu sebenarnya harapan kami ada di seluruh masjid. Karena seluruh masjid inilah Mu'alaf Center. Seluruh masjid inilah tempat di mana berkumpulnya umat Islam, dan kata Rasul Muhammad SAW adalah kebangkitan Islam dimulai dari masjid. Jadi mudah-mudahan ke depan begitu ada orang masuk Islam, ini nanti kita kasih modulnya, ke depan akan saya susulkan. Syahadat, syahadat, pasca syahadat, kalau pasca mu'alaf, semuanya ini membutuhkan intermediasi, yaitu ketika masuk Islam kita hubungi keluarganya. Saya selalu panggil orang tuanya, mu'alaf, yang mau syahadat, datang orang tua kamu. Nanti saya kasih contoh siapa-siapa yang datang untuk apa. Karena kalau dia mati, saya harus tahu siapa keluarganya. Ini masjid di mana saya diberi amanah di divisi dakwah dan ibadah, juga sebagai ketua Mu'alaf Center, untuk mengurus di sini mu'alaf. Ini masjid kami namanya Darussalam. Nah, ini yang masuk Islam, saya sharing sedikit. Ini adalah Biarawati, nama aslinya Jesslyn Ulek Pinapin. Sebelum dan sesudah ada di tempat kami di Darussalam. Ini mu'alaf kami yang paling kecil, namanya Mike Magnus, namanya sekarang Muhammad Muharram. Ini anak orang kaya yang dibuang, ketua aktivis gereja, dengan murabi kami Arifin Ilham. Ini yang Masya Allah Mbak Vera Dewi bersyahadat bersama saya di Musola Al Jannah Polsek Tebet, dalam kondisi gigi patah, mata lebam, merah semua, badan luka-luka karena dipukuli ketahuan mau masuk Islam. Dia ex gereja Betel Indonesia, dan itulah hebatnya Nasrani, sampai sekarang dia nggak dipenjara, walaupun udah ditafisum, kita laporkan. Entah ada apa, intinya mereka nggak menahan si pelakunya, yaitu suaminya. Ini banyak terjadi sebetulnya. Ada banyak. Ini satu keluarga bersyahadat. Alhamdulillah akhirnya jadi mantunya Ustadz Arifin Ilham, anak yang perempuan. Terus ini ajaran Islam bukan masakan Padang, ambil yang sesuai selera, tinggalin nggak doyan. Masuk Islam itu harus kafah. Kalau nggak kafah berarti ikut ajaran syaitan. Program mu'alaf kami adalah prasyahadat, syahadat, pasca syahadat. Mediasi kami menggunakan LBH. Alhamdulillah kami sudah mempunyai LBH gratis, thalabul ilmi, dan mandiri. Setelah 3 bulan kami tidak pernah menyebut seseorang menjadi mu'alaf lagi. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan perlu dibujuk hatinya oleh Allah. Kalaupun masih disebut mu'alaf, hanya membedakan antara muslim dari lahir dan bukan. Sebenarnya semua dari lahir fitrahnya muslim. Jadi nggak ada alasan itu. 3 bulan setelah dia masuk Islam di tempat kami, insya Allah selama ini setelah 3 bulan masuk Islam sudah biasa berpakaian syar'i, sudah biasa tahajud dan duha, sudah biasa qiyamul lail dan tadabbur Quran pagi dan malam. Karena waktu kafir kami membaca Alkitab pagi dan sore. Ketika Anda masuk Islam Anda malah nggak baca Al-Quran, Anda lebih malas daripada sebelumnya, lebih malas dari sebelum masuk Islam. Pembinaannya seperti itu. Saya juga di dai lapas, kami juga masuk ke lapas-lapas. Lapas, lembaga pemasyarakatan adalah ladang pemurtatan yang paling enak
dikerjakan oleh mereka karena kita jarang masuk ke dalam lapas. Di lapas Gunung Sindur kami berhadapan dengan 21 yayasan Nasrani. Setiap hari mereka datang bawa uang, bawa ini, bawa itu. Kami datang bawa Al-Quran. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan harta, bukan dikunjungi orang, bukan dikunjungi, dibawa uang, dikasih makanan, dikasih ini itu. Kebahagiaan sejatinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Insya Allah kita akan bahagia dalam susah maupun senang kalau ketika kita merasa dekat dengan Allah. Bukankah dari tadi Allah sedang melihat dan maha mengetahui ketika kita juga duduk di sini. Dan alhamdulillah Allah mengirimkan seperti ini. Ini Pondok Mu'alaf Center Darussalam khusus akhwat. Yang bulan lalu saya udah gak sanggup ngurus, saya jual. Ya udah jual aja lah. Mau dijual, alhamdulillah ada yang beli. Ketika beli, ini rumah jenderal Pak, namanya Laksamana Budi Suyitno yang diamanahkan ke kami. Dibeli oleh seseorang yang tidak mau disebut namanya dan diberikan ke saya lagi untuk mualaf lagi. Jadi tetap masih ada pondoknya. Ini mualaf-mualaf binaan kami. Yang saya sebut mualaf di foto ini artinya mereka belum 3 bulan masuk Islam. Kalau sudah 3 bulan saya nggak mau sebut jadi mualaf. Ini alhamdulillah, ini istri saya guru ngajinya mereka. Sama-sama dengan saya, istri saya masuk Islam 3 tahun yang lalu. Bahkan jauh lebih pintar dari saya. Dia hafiz 5 juz, saya enggak. Terus ini program kami. Kami memberikan program Corel Draw, Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamwave sampai Flash. Jadi semua mualaf, khususnya yang akhwat, Anda fitrahnya bukan bekerja di kantoran pagi sampai malam dan juga bukan tulang punggung, mengerjakan cukup dari rumah. Dia ahli desain semua, desain saya dari tadi semua ini yang bikin mualaf, bukan saya. Ada video editing, ada multimedia presentation, semua mau bekerja jadi apa, mau desktop publisher, mau jadi bikin TV pun mereka sudah bisa. Dan ini salah satu hasil karya mualaf, yaitu mereka menjahit. Ada mualaf yang tunarungu namanya Piu, dia ahli menjahit baju gamis. Ada yang bikin sarung. Dan Masya Allah ketika bulan lalu, baru bulan lagi mereka menjual dagangannya 100% disumbangkan untuk aksi bela Islam. Ini mualaf-mualaf perempuan turun ke jalan gitu. Dan kami rutin turun ke pasar-pasar. Di pasar banyak yang nggak pakai jilbab, kita jahit sendiri jilbabnya, kita bagikan. Siapapun bisa berdakwah. Menjadi berdakwah tidak perlu jadi ustadz, apalagi terkenal. Lebih penting dikenal Allah daripada dikenal manusia. Nggak ada gunanya dikenal manusia, jadi ujub ria summa ain, jadi penyakit hati, malah jauh dari hidayah Allah. Ini pekerjaan saya hari-hari. Saya dulu GM hotel, saya pengusaha tambang dan perkebunan. Hari ini alhamdulillah, dulu mobil saya udah pernah naik Porsche, naik Mercy. Hari ini Allah sangat baik, Allah kirimkan ke saya 1 ambulan dan 1 mobil jenazah, saya sopirnya. Yang mau diantar tidur silahkan. Dan insya Allah saya siap mengantarkan baik muslim non muslim, khusus ambulan saya antar. Mobil jenazah maaf kuburannya beda, begitu mobil jenazah enggak. Dan kami sering berpergian. Inilah para mualaf-mualaf kalau berpergian dengan saya. Yuk ke pasar, yuk kemana, di depannya ada keranda mayat, kita zikir mati. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Dan orang yang paling tepat perhitungannya adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kematiannya. Anda yakin besok masih hidup? Sepanjang saya masuk Islam sudah ratusan yang mati, sudah puluhan yang alhamdulillah sudah saya mandikan juga dan saya sholati. Dan mereka umurnya banyak yang di bawah saya. Saya masih muda, baru 44. Kasus-kasus umum seperti ini kalau di browsing, ini masuk Islam dipukulin, disekap, yang nyekap orang tuanya bekerja sama dengan polisi. Polisinya bahkan mendukung supaya anak ini jangan masuk Islam, lalu bahkan menghina Nabi. Akhirnya saya nggak tahan, saya bilang mari kita berperang karena nama Nabi sudah Anda hina. Karena harga diri saya nggak ada gunanya, saya nggak punya harga diri. Yang punya harga diri Islam dan Nabi saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami ajak perang, akhirnya dibebaskan. Alhamdulillah Kapolresnya baik, Kapolres Tangsel, dia juga Muslim. Kapolseknya diturunkan dan ini dibebaskan. Namanya Desta Ginting. Dan visum di mana-mana tidak ada yang berani terima polsek, yang terima malah Gatot Subroto RSPAD. Ini orang yang menyamar menjadi mualaf, lalu ta'aruf, lalu berzina. Akhirnya tertangkap dan dipukulin sampai di Polres. Ini di Polres dan sekarang sudah nggak tahu kemana. Ini mualaf kami pangkatnya Letnan Kolonel TNI Angkatan Udara, namanya Agung Rey. Begitu dia masuk Islam, ini waktu masuk Islam langsung diserang oleh orang banyak, akhirnya seperti ini. Walaupun dia TNI Angkatan Udara. Ini Masya Allah, ini yang disebut Ustadz Ali Hasan Bawasir itu yang ini orangnya, yang ini. Ini saya, ini Ko Andi. Ini Pak Ajis yang Masya Allah pembina 1.500 mualaf di Kuningan Kabupaten. Ko Andi masuk Islam beberapa tahun yang lalu, keluarganya pengusaha kerupuk pasir, ketahuan masuk Islam matanya disiram pakai pasir. Disekap di ruangan, akhirnya dia buta, lumpuh,
tangannya jadi seperti ini. Dan dia dengan cara mendengar. Akhirnya dia hafiz Quran. Lebaran Ramadan tahun lalu di hari Kamis sore sebelum asar dia sedang membaca Al-Kahfi. Allah sayang, panggil dia pulang. Ini jenazah-jenazah yang banyak inilah jenazah-jenazah maula banyak yang dimakamkan tidak secara Islam. Akhirnya kami biasa rebutan mayat. Karena itu kewajiban seorang muslim. Dan inilah yang membuat saya bangga menjadi Islam. Silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Islam 1 hari 5 kali mengajarkan ke saya tidak ada perbedaan antara kaya miskin. Di sini dari tadi nggak ada yang nanya, kok Hani kan Cina, softnya belakang dong gitu. Nggak ada. Islam sehari 5 kali mengajarkan ke saya satu-satunya agama yang tidak ada perbedaan itu Islam. Tanpa disadari, Islam mengajarkan saya persatuan, persaudaraan, persamaan antar manusia yang tidak ada bedanya di hadapan Allah. Kita semua sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Hanya Allah yang tahu takwanya kita di sini. Itu Islam yang nggak ada di agama manapun. Dan inilah ukhuwah Islamiyah yang terjadi sekarang. Hanya baru 1 ayat, baru Al-Maidah 51. Mereka sudah kalang kabut. Gimana 1 Al-Quran dikeluarin? Ya, mereka sudah itu. Alhamdulillah kita juga nggak pernah lupa dengan saudara kita di Rohingya. Kita sendiri yang berangkat ke Rohingya, kita yang turun. Yang teladan kita memang Rasulullah SAW yang terbaik. Dan ini dialog perbandingan agama yang berlangsung tanggal 25 Desember ketika hari Nakal dan Tuhan Baru kemarin. Jadi kenapa saya sebut hari Nakal dan Tuhan Baru, bukan Natal dan Tahun Baru? Karena Yesus nggak lahir 25 Desember. Jadi siapa yang Anda rayakan? Kita nggak ngerti. Kalau Anda nanya ke saya, kenapa ada Maulid? Emang lahirnya tanggal segitu. Kita tahu lahirnya kapan, tapi Yesus bukan 25 Desember. Menurut Al-Quran di musim panas. Jadi waktu itu kita undang Brother Kamarudin Abdullah. Dia adalah murid dari Syekh Ahmed Hidayat rahimahullah, juga murid dari Dr. Zakir Naik yang terbaik. Dan dia mengisi kemarin, Masya Allah. Secara muamalah kami bermuamalah. Saudara teman-teman saya juga banyak yang masih Nasrani. Tetapi saya percaya dengan kebenaran Al-Quran bahwa mereka tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah senang sampai kita keluar dari Islam, keluar dari Tauhid. Sebaik apapun Anda, saya tidak mau suudzon, saya bisa buktikan banyak hal yang telah Anda lakukan terhadap kami kaum muslim. Dan saksikanlah bahwa kami dengan la haula wala quwata illa billah, kami tidak mau berlaku kotor. Kalau saya mau, kalau kita mau, kita tutupin aja semua gereja ilegal. Banyak kok di Kediri. Gak usah di tempat saya, di Kediri banyak gereja ilegal yang di rumah-rumah dan di ruko-ruko. Kita bisa tutup mereka secara paksa. Banyak mereka memaksakan aturan-aturan kepegawainya yang untuk meninggalkan sholat. Untuk kemarin merayakan Natal dengan topi Santa, kita nggak pakai cara kasar. Karena kita yakin sebaik-baiknya makar mereka adalah makar Allah lebih baik. Dan karena hidup di jalan Allah lebih berat daripada mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah mudah, hidup di jalan Allah itu yang sulit. Sekarang kita belajar untuk hidup di jalan Allah. Saya mau menceritakan salah satu makar yang terjadi paling baru di daerah Jawa Timur. Di sekolah yang bernama Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Malang hari ini ada 40 muslimah disekap. Ada satu mu'alaf yang alhamdulillah sudah diselamatkan juga, namanya Ruth, sudah keluar, tapi ini tidak ada hubungannya dengan ini, sama-sama di Kota Malang, yang itu tidak saya buka oleh lembaga Arimatea dibohongi. Tapi mudah-mudahan mereka mendapati hidayah Allah dan tidak lagi menjual seolah-olah ormas mu'alaf, seolah-olah mengurus mu'alaf, tapi berbohong dengan apa yang dilakukannya. Allah sebaik-baik pembalas dan Allah maha melihat dan maha mengetahui. Tapi di Malang ada sekolah yang namanya Selamat Pagi Indonesia. Di sekolah itu banyak kaum muslim diterima sekolah di sana, beasiswa gratis. Dan mereka diketuai kepala sekolahnya namanya Risna Amalia Ulfa. Di sana murid-murid muslim ini disuruh bangun pagi, berdoa dengan cara Kristen, beribadah dipersulit, dan disuruh bekerja. Namanya Kampung Kids. Walaupun sekolah setahun hanya 2 kali tetap lulus, asalkan mau magang di Kampung Kids dengan gaji 100.000 per bulan. Di sekolah ini untuk sholat dipersulit, makannya sering dicampur arak, di tiap jendela dan pintu selalu ada lambang salib yang dia berikan minyak. Dan kalau ada muslimah pun yang sakit, dia akan obati dengan cara mereka, dikasih salib, diberikan lagu rohani. Yang tadinya pakai gamis harus pakai celana. Dan di sana ada peraturan yang saya dengar wali kotanya ini membebaskan semua agama. Di sekolah ini pernah ada masalah, di sekolah ini tidak boleh pindah agama, tapi faktanya ada seorang warga Kediri bernama Sharon yang awalnya agamanya Islam lalu pindah Katolik dan hubungannya putus dengan orang tuanya sampai hari ini, dan mereka lindungi. Mereka melanggar peraturan yang mereka buat sendiri. Dan ini diketahui oleh guru-gurunya. Inilah pemilik sekolahnya, nama Julianto Eka Putra, dia Cina Surabaya.
Ini yang dimurtadkan, namanya Sharon, nama aslinya bukan itu. Ini guru kepala sekolah yang mengetahui dan menutupi kasus ini, dan salah satu yang memimpin Pak Haritano Sudibyo. Nggak apa-apa, ini sengaja saya buka, kita doakan bersama-sama. Kalau ini beneran, istri saya suruh saya poligami, saya nggak mau. Orangnya ada, betul. Kalau nggak percaya tanya teman-teman di MCI. Ini dari wartawan yang kasih waktu itu. Oke. Jadi karena udah malam, sedikit yang bisa saya berikan, tapi mudah-mudahan Allah sendiri yang berbicara ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Bukankah kita yakin sedari tadi Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui betul? Kadar Allah kita sudah dikumpulkan Allah di sini. Dan secara pasti karena saya mantan aktivis, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya masih aktivis. Kota Jawa Timur ini banyak orang yang masih Islam. Islam secara penampakan. Hatinya enggak. Saya tidak menjolimi, tidak mau menyebutkan, tapi mari kita introspeksi diri, benar enggak di lingkungan kita ini banyak yang lebih senang ngaku Islam tapi minum, ngaku Islam nggak ngaji, lebih hafal lagu-lagu pop daripada kalamullah. Nah, terus lebih senang nonton TV daripada ikut pengajian. Mereka hari Sabtu itu, sekarang hari Sabtu kan, mereka juga ada di gereja. Pagi sore mereka baca kitabnya. Nah, tapi la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang menolong, dan mari kita minta tolong kepada pertolongan Allah, dan mudah-mudahan Allah sekarang juga berbicara kepada kita melalui hati dan pikiran kita, dan mari kita berjanji kepada Allah sebagai seorang muslim. Sekarang Allah mendengar, Allah melihat, dan malaikat mencatat. Mari kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan menjadi seorang muslim, sebaik-baik muslim yang kita bisa meneladani apa yang telah diteladankan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat. Mari kita berjanji ke diri kita bahwa kita akan berbuat yang lebih baik untuk agama dinul Islam ini. Mari kita tunjukkan kepada mereka kemuliaan akhlak Islam. Mari kita berhenti menceritakan tentang Islam. Mereka capek dengar tentang Islam. Tapi mari kita tunjukkan apa itu Islam. Karena perbuatan berbicara lebih keras daripada teori, daripada perkataan. Mari kita berjanji, dan semoga Allah sendiri yang akan menolong dan memudahkan kita. Insya Allah besok Pak Insan mau kita kirim buku. Tadi sudah ngobrol sama Pak Novel. Beliau juga akan datang, mudah-mudahan dapat bersilaturahim dan kita manfaatkan ilmu beliau. Dan saya mohon doanya, sekarang saya sedang safar juga, besok juga safar. Insya Allah bulan Maret pertengahan yang direncanakan dan sudah diputuskan, tinggal ridhonya Allah. Karena semua insya Allah, kalau Allah berkehendak dan berkenan, Dr. Zakir Naik akan datang ke Indonesia. Jadi mohon doanya untuk itu. Saya tadi tunjukkan ke Ustaz Novel ini, semua ada buktinya. Dan mudah-mudahan Allah menolong juga kita semua di sini. Di Kota Kediri dan Kota Pari ini kristenisasi sangat marak, bergerak melalui pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi. Di Gua Posarang sana banyak kaum muslim yang jualan barang-barang togut. Di sana banyak yang sekolah di sekolah Kristen. Entah ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama, insya Allah dengan izin Allah kita bisa. Karena Islam bukan diukur dengan harta. Islam bukan diukur dengan kenikmatan dunia, karena dunia ini penjara bagi kita. Dan kampung kita, kampung akhirat, setiap saat kita bisa mati. Dan mudah-mudahan kita menepati janji kita kepada Allah bahwa kami akan menjadi sebaik-baik muslim. Karena tidak ada harapan dan cita-cita bagi kami semua. Apa cita-cita kita? Kaya. Hari ini banyak orang pengen itu, punya mobil. Demi Allah, sejak saya masuk Islam, wallahi saya tinggalkan seluruh dunia saya untuk membuktikan betulkah Allah yang saya sembah ini lebih hebat daripada ilah-ilah. Dan faktanya Allah pelihara saya sampai hari ini. Saya pakai mobil yang sewain masjid. Saya punya rumah 4 dikirimin Allah, tadi besar-besar untuk mu'alaf. Kita punya sekolah besar, sekolah kami 10.000 meter Pak luasnya. SD, TK, SD, SMP, SMA. Allah yang kirimi. Masya Allah, itulah janji Allah yang pasti bagi orang yang kita semua. Jadi mari kita sungguh-sungguh, karena tidak ada harapan yang lebih baik daripada dicintai Allah, disayangi Allah, dikasihi Allah, dan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan selain Allah. Kita bisa mati kapan aja, bisa malam ini kita mati, dan apa yang akan kita lakukan kepada Rasul, apa yang kita katakan kepada kita berjumpa kepada Rasul kita yang kita cintai Muhammad SAW, bahwa kita selama ini berbicara Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bisa bersolawat tapi kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Allah sangat benci dengan apa orang-orang yang mengatakan yang tidak dilakukan. Benarkah kita seorang muslim? Benarkah kita mencintai Islam? Buktikan kepada diri kita sendiri, dan marilah berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan menyongsong kebangkitan Islam bersama-sama. Dengan la haula wala quwata illa billah, kita akan bersungguh-sungguh menjalankan Islam dalam hidup kita sehari-hari, karena tidak ada hari yang lebih baik selain hari berjumpa dengan
Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Saya kutip satu kalimat yang saya paling suka, Allahumma aktim lana bil islami waqtim lana bil imani waqtim lana bi husnul khotimati. Yang artinya terima kasih ya Allah telah membuat kami menjadi Islam, dan jagalah iman kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan ke Ustaz. Siapa?